Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Baik, shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Di hari yang penuh dengan sukacita, hari yang luar biasa, kita bersyukur sama Tuhan yang sudah menuntun kita semua ke tempat ini, ke Kabahnya. Tuh sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya, penyertaannya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup, yang menjaga kami, yang menyertai kami, yang sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tidak bisa balas satu persatu Tuhan. Hanya segenap hidup kami datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan segera mulai ibadah ini Tuhan. Ibadah ini adalah milik-Mu Bapa. Biarlah Engkau saja yang berkuasa saat ini Tuhan. Kau yang memimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesainya ya Bapa. Seluruh umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, Kau sertai langkah mereka. Tibakan mereka di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa Tuhan. Sama-sama kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama umat Tuhan, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Yesus kami puja, Yesus kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Tinggi
lagi Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Tuhan berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Kau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi
kami jemaat-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa. Biarlah pengurapan Roh Kudus mengalir atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Karena kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji pada hamba-Nya. Penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Inilah pengakuan yang paling tulus dari dasar hati kami yang paling dalam, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang. Hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu untuk menyembah-Mu Tuhan, dengan segala ucapan syukur, bahwa sesungguhnya keberadaan kami adalah anugerah, bahwa sesungguhnya keberadaan kami adalah karena belas kasihan-Mu semata-mata, dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, dan kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau di tempat yang maha tinggi, agung dan mulia, tapi Engkau mau hadir juga bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau juga mau masuk dan tinggal dalam hati kami. Hari ini Tuhan adalah hari yang khusus, hari yang spesial, pada hari Sabat, di mana Engkau dan kami bertemu secara pribadi. Sekalipun sesungguhnya kami datang dengan berbagai permasalahan dan persoalan kami, terkadang begitu sukar dan sulit, bahkan kami merasa seakan-akan tidak mungkin. Tetapi kami percaya, karena Engkau adalah Allah, dan Engkau lebih besar dari setiap permasalahan kami. Dan karena Engkau mengasihi kami, Engkau kenal kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Dan hari ini, saat ini Tuhan, adalah saat-saat yang terindah, di mana kami bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kedatangan kami tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau. Biar kiranya puji, syukur, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, sehingga terlaksananya ibadah ini. Apapun yang mereka layani, itu adalah wujud ucapan syukur, bahwa Engkau mempercayakan untuk suatu tugas mulia. Dan kami umat-Mu, kami percaya Tuhan, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menghiburkan. Dan firman itulah yang tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat. Dan hari ini seperti biasa, sebulan sekali kita membiasakan diri setiap awal minggu, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Dan ini Alkitabiah,
Karena Tuhan Yesus sendiri memerintahkan, perbuatlah ini supaya engkau selalu ingat akan aku, supaya kasih-Mu tetap menyala-nyala, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai, Dia sudah mati, bangkit, semuanya untuk kebaikan kita. Dan hari ini kalau kita ada, semua ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih lagi adalah anugerah keselamatan. Dimanapun kau berada, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita. Tentunya saya mengucapkan selamat datang. Kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Yakinlah ini bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan memanggil engkau, memanggil kita semua untuk diberkati karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita baca satu ayat yang merupakan perkataan Yesus sendiri, yang merupakan pegangan bagi kita, sehingga kita menjadi percaya. Kita baca dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dan tentunya kepada kita juga pada hari ini, bukan? Dan Yesus berkata, seperti katakan, akulah, kata Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa itu, kalau tidak melalui aku. Dan kita percaya bahwa Yesus itu sebagai pembuka jalan. Dia membuka jalan agar kita bisa ketemu dengan Bapa, agar kita bisa menerima kasih-Nya seperti hari ini, agar kita bisa merasakan kebaikan-Nya dari hari ke hari. Dan Dia sudah buktikan bahwa Bapa itu mengasihi kita. Dalam hal Yesus membuktikan bahwa Dia menderita, disalibkan, mati dan dibangkitkan sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini adalah pegangan bagi kita supaya kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita selama di dalam dunia ini dengan satu tujuan, adalah apabila saatnya kita bertemu dengan Tuhan, tempat kita adalah sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, namun kita masih di dalam dunia, bukan? Jadi kita harus mempertahankan baik-baik dalam kesehari-harian kita. Selama kita di dalam dunia, tapi kita tahu kita mempunyai tujuan yang pasti, yaitu melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau nanti sebentar kita melakukan perjamuan kudus, itu pun satu hal yang selalu mengingatkan kepada kita, bahwa Yesus adalah pembuka jalan dan kita menjadi selamat ketika dosa-dosa kita juga diampuni. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami semua itu, lalu terjadilah perubahan dalam hidup kita. Memang tubuh kita adalah tubuh yang lama, tapi batiniah kita, roh kita adalah yang baru, seperti dibangkitkan, reborn gitu ya. Nah, dari situ akan terlihat dari dalam kehidupan kesehari-harian. Ya, sebagai contoh kalau kita melihat pohon, ya, itu kita lihat aja buahnya. Ya, kalau dia berbuah baik, tentu pohonnya juga baik. Apa artinya pohon yang rindang, lebat, tapi nggak pernah ada buahnya? Tidak pernah kelihatan sesuatu tanda-tanda kebaikannya. Nah, dari firman Tuhan kita akan baca beberapa ayat, kemudian kita akan renungkan yang itu semua tentunya mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk kita belajar terus mengkoreksi, memperbaiki, mengkoreksi, seperti firman itu, Tuhan itu mengikis yang tidak baik, sehingga menjadi suci, kudus dan sempurna, serta indah di hadapan Tuhan. Oke, ya, kita akan baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Rasul Yohanes mengajarkan, katanya mudah ketika kita percaya, ketika kita terhisap dalam kasih karunia, ketika kita yakin bahwa kita akan sampai ke surga karena korban Kristus, itu akan kelihatan. Katanya, yaitu ketika kita menuruti perintahnya. Dan dikatakan juga dalam ayat yang ke-6 tadi, itu wajib katanya ya, itu wajib. Yesus pernah bilang begini, bahwa hukum-hukumku tidak berat gitu ya. Dan itu semua seakan-akan menuntun kita, memberikan kita arahan agar kita tidak tersesat. Jadi hal pertama akan terlihat dalam kehidupan kita, bahwa kita itu selalu menuruti perintah-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu perintah-perintah itu bukan sesuatu yang berat. Itu sebetulnya bukan perintah, itu adalah suatu tuntunan untuk kita tidak salah melangkah. Dan karena tuntunan itu membuat kita selalu jadi dekat dengan Allah. Ya, kita menjadi selalu bertanya-tanya, dan Allah tentu memperlihatkan, Allah itu menunjukkan melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita pasti mengerti itu, karena Tuhan akan memberikan kita pengertian. Nah, jadi kata Rasul Yohanes, kalau ada orang bilang, aku mengenal Allah, aku mengasihi Allah, tapi tidak menuruti perintah-perintahnya, itu berarti berbohong, itu berarti berdusta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi mudah ya kita bisa melihat dari cara hidupnya. Ketika dia hidup berubah, ya mungkin dulunya seorang yang keras, mungkin seorang yang garang, seorang emosional, temperamen misalnya gitu ya, yang mudah tersinggung, mudah marah, ya. Memang itu udah dari sononya istilahnya gitu ya, udah mendarah daging. Katanya itu tidak bisa dirubah, itu pembawaan katanya. Aduh, suamiku memang kayak begitu, maafin aja deh ya Pak Pendeta, dia emang orangnya temperamen, tapi hatinya baik, gitu ya, seringkali begitu bukan? Itu gak bisa berubah katanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun seperti itu, cuma Tuhan Yesus yang bisa merubah. Cuma Allah yang bisa merubah. Ya, Allah bisa merubah. Kenapa? Karena kita juga diciptakan oleh Dia. Jadi kita percaya ya, Allah yang bisa merubah semuanya menjadi lebih baik dan lebih baik ketika kita menuruti perintah-Nya. Apapun itu kita turuti, kita lakukan, dan kita akan mengerti, kita akan pahami bahwa semuanya sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Kita lanjutkan lagi, kita lihat lagi apa sih ciri-cirinya kalau aku ini udah selamat gitu ya. Kan aku percaya melalui Yesus, bahwa aku percaya bahwa Yesus adalah pembuka jalan. Aku percaya melalui Dia, sebab Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa, kepada Allah kalau tidak melalui aku. Artinya percaya kepada aku dan mengikuti segala perintah-perintahku. Dan hal pertama, kata Rasul Yohanes, akan terlihat orang yang diselamatkan adalah mereka dari cara hidupnya, dia melakukan perintah Tuhan. Berikutnya kita baca lagi dalam Yohanes, kita maju sedikit. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan sampai 17, demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua,
ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berikutnya yang kita baca tadi adalah ciri juga seorang yang sudah diselamatkan, seorang yang hidupnya berkemenangan, seorang yang mempunyai jaminan bahwa dia sudah diampuni dosanya dan dia sudah menerima Yesus dan dia menerima sorga. Cirinya adalah yang kedua, bahwa hidupnya itu berbeda. Kata berbeda ini loh sangat luas ya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau tadi jelas banget ya, hidupnya itu menurut akan firman, melakukan setiap perintahnya. Begitu toh? Nah, yang kedua kata Rasul Yohanes, hidupnya itu berbeda. Jadi kalau kebanyakan orang hidupnya adalah keinginan daging, keinginan tubuh, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semua ciri-ciri hidup seperti pada umumnya orang di dalam dunia. Kalau soal makan, soal pendidikan, soal kebutuhan, itu enggak jadi masalah. Itu loh keinginan daging. Yang ingin lebih, sampai menghalalkan segala cara. Halo? Ya, bisa paham ya? Atau keangkuhan hidup. Ya, aku, enggak peduli aku, begitu. Nah, itu beberapa contoh yang menunjukkan kehidupan yang cuma mementingkan kehendak dirinya sendiri saja. Artinya tidak merasakan bahwa hidupnya ini adalah dalam suatu tuntunan Allah yang membuat dia ada sampai hari ini. Dan dikatakan semua itu adalah keinginan daging dan Allah tidak ada di dalamnya. Jadi kalau kita baca tadi itu jangan mengasihi dunia dan hal-hal yang seperti itu. Memang kita masih hidup di dalam dunia toh, tapi dunia bukan segala-galanya. Memang kita butuh kerja, butuh makan, betul, tapi bukan itu tujuan yang utama. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kata Rasul Yohanes, hal kedua kelihatan dari cara hidupnya. Apakah hidupnya itu cuma tentang dunia ini? Cari sebanyak-banyaknya, kerja dengan sekuat tenaga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kumpulkan sebanyak-banyaknya seperti kata firman Tuhan kan. Banyak harta padaku, panenku banyak, aku akan bikin lumbung, perluas lagi, lalu aku akan tidur, aku akan santai. Tenanglah jiwaku. Firman Tuhan bilang, hai engkau orang kaya yang bodoh. Halo. Kalau Tuhan berkati kita jadi kaya, enggak salah. Karena Tuhan mempercayakan harta dunia ini kepada kita. Namun orang kaya yang bijaksana bukan, orang kaya yang cerdas, orang kaya yang paham, bukan orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kalau cuma itu, kata Rasul Yohanes, jangan kau seperti itu. Karena itu berarti Allah tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau Tuhan percayakan apapun kepada kita, kita harus imani bahwa itu sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita melakukan hal yang baik, dan yang utama tetap adalah Tuhan. Kita sudah mengerti dua hal ya. Kalau pertama tadi apa? Iya, pertama kita melakukan.
Yang kedua, kita hidup jangan seperti jangan seperti yang tadi itu. Cuma hal-hal yang duniawi saja. Dan berikutnya kita baca lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes bilang lagi nih, ini nih aku kasih tahu cirinya, apakah kau termasuk sudah diselamatkan atau cuman KTP-nya doang, gitu ya. Tapi saya percaya ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika firman itu datang kepada kita, kita cuma bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan, aku akan ada sedikit yang perlu aku koreksi menjadi lebih baik, atau kita cuma bilang amin, amin seperti itu ya, karena kita sudah paham. Namun ini jelas sekali Yohanes bilang, kita tahu ketika kita percaya kepada Yesus dan Yesus bilang akulah jalan, dan sebenarnya dalam tanda kutip kita udah pindah dari suatu kematian kepada suatu hidup yang kekal. Artinya bahwa kematian pun cuma jembatan untuk suatu yang lebih baik. Halo, bukan berarti saudara berangkat sekarang loh. Karena Tuhan masih banyak rencana dalam hidupmu. Itu sebabnya kita masih harus terus di dalam dunia ini. Tetapi kata Rasul Yohanes ya, bahwa karena kita sudah pindah, itu sebabnya kelihatan bahwa engkau itu mengasihi saudara-saudaramu. Engkau itu mudah hatimu jatuh. Engkau itu mudah dan punya belas kasihan, punya perhatian, memberikan semangat, barangkali ada berkat, barangkali perkataanmu membangkitkan, senyummu juga. Ketika engkau senyum saja kepada orang, itu rasanya seperti air yang sejuk kepada orang yang sedang haus. Halo? Nah, Tuhan Yesus bilang begini, ada dua hukum yang penting. Yang pertama adalah, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Yang kedua, dan sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kata Rasul Yohanes, karena engkau sebenarnya sudah pindah dalam suatu kehidupan, itu sebabnya hatimu juga sudah berubah. Itu sebabnya engkau punya kasih kepada setiap saudaramu kah, temanmu, atau siapapun. Ketika mereka dia salah jalan, mereka menuju kepada kebinasaan, dan kita tentunya punya belas kasihan, dalam tanda kutip kita tarik dia, jangan sampai dia jatuh ke dalam neraka, begitu bukan? Jadi kita tarik dia, artinya kita mempunyai kasih, kita lakukan sesuatu, kita tunjukkan, kita lakukan, dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, bahwa kita melakukan sesuatu dan itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai di sini kita udah mulai terbuka dan banyak kita tahu. Kalau kita belum banyak melakukan sesuatu, ayolah, kapan lagi, mumpung masih sehat. Ayolah, kapan lagi, mumpung masih ada kesempatan. Ya, ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain, Tuhan juga sedang melakukan sesuatu bagi kita. Ketika kita mulai pikirkan sesuatu bagi orang lain, saudara kita, Tuhan juga sedang memikirkan urusan-urusan kita. Dan Allah itu paham, dia tuh ngerti, ya, nggak ada rejeki yang ketukar. Dia tahu persis kepada siapa. Dan itu adalah kita yang sudah terpanggil dan terpilih. Oke, sekarang terakhir, kita akan buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8.
Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini hal yang terakhir. Ketika kita diselamatkan, kita yakin kita sudah memperoleh itu. Hal lain selain kita melakukan ini, melakukan itu, dan dari ciri-cirinya, lalu Allah juga melakukan sesuatu buat kita. Contohnya tadi, ketika kita percaya, Allah akan melengkapi kita dengan kuasa. Allah akan melengkapi kita dengan berbagai mujizat dan tanda-tanda heran. Allah akan melengkapi kita dalam pertolongan, dalam perlindungan, dalam penyertaan. Yang tadi kita baca adalah Allah juga memperlengkapi dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Allah masih siap untuk menyembuhkan engkau. Allah masih siap untuk mengubah hidupmu. Allah masih siap untuk memberikan engkau pengharapan yang baru. Karena Dia Allah, Dia bisa melakukan apapun. Allah masih siap untuk menghiburkan engkau ketika engkau merasa seperti terhimpit, terjepit, mungkin kecewa. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan air mata istilahnya. Allah akan ubah itu dan engkau akan bisa bersukacita di dalam Allah. Kalau kita mengucap syukur ketika segala sesuatunya baik, saya mau katakan berkali-kali, itu mah biasa. Tetapi Allah akan memberikan kita kekuatan dalam segala hal bahwa kita tetap bisa mengucap syukur. Allah akan terus bekerja bagi kita untuk segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Jadi yang terakhir, ya suatu tanda bahwa kita memiliki hidup yang kekal bersama Yesus adalah bahwa Allah sendiri bersama-sama dengan kita untuk melakukan banyak hal yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memang seorang pendeta kecil, tapi saya rasakan dalam sekian puluh tahun pelayanan saya dan juga dalam saya sebagai pelaku bisnis, Allah berbuat sangat-sangat banyak dan spektakuler. Itu sebabnya, ayo kita bersama-sama. Allah mau bekerja terus. Dia mau pakai orang-orang yang sukses. Dia mau jadikan kita orang sukses, orang berhasil, yang penuh dengan sukacita. Agar saudara-saudara kita bisa melihat Kristus dalam hidup kita melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya semua ini mendatangkan kekuatan bagi kita. Engkau kita semua sudah diselamatkan. Kita sudah dipulihkan, diampuni segala dosa kita melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dan akan terlihat, kata Rasul Yohanes, dari ciri-cirinya, nggak usah kita banyak berbicara, melalui perlakuan perbuatan kita, maka terlihatlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri, musik, singer, song leader, dan saudara yang di rumah juga mempersiapkan diri ya. Seperti biasa, kalau nggak ada roti ya bolehlah, mau pakai biskuit juga boleh. Ya kalau nggak ada anggur, ya apakah teh atau apalah gitu. Yang penting kita paham, kita tahu ini adalah sesuatu sakramen kudus, sakramen suci yang Yesus sendiri bilang perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Supaya kita ingat, supaya kita tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat pujian, kita katakan seperti rusa rindu sungaimu, demikian pula aku merindukan Engkau Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. seperti rusa yang rindu sungaimu. Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkannya. Juga saudara-saudara yang di rumah bisa bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Kau mempersiapkan diri. Apabila tidak ada roti, kau bisa ada biskuit pun boleh. Atau mungkin anggur. Kalau ada teh atau sirup. Yang penting kita mengerti. Kita bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Melalui Yesus Kristus, Dia korbankan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Dan hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya korban Kristus sudah lebih daripada cukup untuk menghapuskan segala kesalahan kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita reborn, kita kembali hidup dalam jalan Allah. Dari jalan yang salah kita kembali, dan korban Kristus lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kita. Dan hari ini dengan ucapan syukur, kalau nanti kita makan tubuh dan darah Kristus, kita rasakan kembali bahwa Allah terus menjagai kita, bahwa Allah terus melakukan kebaikan-kebaikannya buat kita. Dan hari ini kalau kita ada, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan
kepada kita. Di hadapan kita adalah roti dan anggur, dan kita akan berdoa. Kita pohonkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kita, ketika kita makan roti dan kita percaya, kita tidak mensakralkannya seperti jadi jimat begitu, tidak. Namun ketika engkau makan dengan percaya, ketika engkau sakit, dan dengan iman kau katakan, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka terjadilah dan Tuhan menjamah engkau. Demikian juga kalau kita nanti makan anggur yang merupakan lambang tubuh, lambang darah Kristus, dan kita imani bahwa Kristus mati buat aku, Kristus mati buat segala pengampunan dosa-dosaku, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Kristus melakukannya bagiku. Jadi ketika kau minum darah Kristus, engkau imani itu, engkau katakan di dalam nama Yesus Kristus, maka darah ini menghapuskan setiap kesalahanku, dan aku akan menjadi manusia baru, hidup dalam jalannya Allah, hidup dalam kebenarannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kepada kami. Semua itu menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati untuk sakit penyakit dan kesalahan kami, sehingga kami dimeteraikan oleh darah-Mu untuk tercatat nama kami di surga, untuk mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus memandang Engkau. Berikan kami kekuatan untuk terus beriman dan terus berjalan, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu yang kuat bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan dan jadilah sembuh. Demikian juga anggur ini, sehingga setiap siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu, darah-Mu tercurah buat sakit penyakit kami, darah-Mu tercurah juga buat dosa-dosa kami, dan kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah Semua berubah dan
kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah hidup kita. Dia jamah setiap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dapat semua? Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita bersama-sama ya, jangan terburu-buru. Kau persiapkan, kau imani, kau hayati. Yang kau tahu ini adalah sakramen kudus Alkitabiah yang Tuhan Yesus sendiri menyuruh untuk kita melakukannya. Kita angkat pujian ini, kita katakan dia jamah hidup kita. Dia jamah kita. Dia jamah kita semua hari ini. Dan kita jadi baru. Dia jawab semuanya dengan iman. Ya Tuhan, Setiap hidupku Engkau menjamah hidupku, hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Dia jamah Engkau jamah kami. setiap hidupku. Engkau yang paling tahu. Engkau yang mengerti keberadaan kami. Yes. Kuria sita malam-malam. Di dalam nama Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Imani, hari ini dia jamah engkau. Dia perbarui perjanjian itu. Hari ini dia sembuhkan kau. Hari ini dia jadikan kau jadi baru. Kau pegang roti di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus.
anugerahnya, kebaikannya, perlindungannya, berkatnya, kasih karunia-Nya yang hari ini kita terima. Angkat hati, sembah, sembah. Hari ini Tuhan akan buat perjanjian yang baru. Hari ini Dia akan genapi engkau. Jadilah kuat. Nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu. Tuhan mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkan kau seperti piatu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Berikan kekuatan. Jamah Roh Kudus. Berikan kasih-Mu yang baru. Anugerah-Mu. Kasih setia-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Dalam nama Yesus. Kau ada di sini. Kau ada di sini. Jangan ada yang kau lewati. Jangan ada yang kau lewati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Jadilah sembuh. Karena Allah mengasihi-Mu. Jadilah setia. Amin. Di bawah seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh umat-Mu yang jauh di sana. Yes. Tuhan mendengar kau. Dia melihat air matamu. Dia tahu masalahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Kami sembah. Hati kami tersungkur. Kami tersungkur di hadapan hadirat. Kami tersungkur. Kasih-Mu ajaib, ajaib, Kau ajaib. Dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan lepaskan aku. Sebab aku hidup karena Engkau. Karena Engkau punya rencana. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dia jamah Engkau. Dia jamah kita. Dia jamah. Dia jamah. Dengan kuasa, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan berkat, dengan kesembuhan. Dia jamah. Dia jamah. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada di sini. Kau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Hari ini adalah hari yang paling indah. Hari di mana Engkau menjamah kami. Hari ini adalah hari yang paling berkualitas, di mana kami bersekutu dengan Engkau, Allah yang memelihara kami. Dia jamah hidup kami. Kita angkat pujian ini, kita katakan Dia menjamah aku. Dia jamah hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Dan
berkatmu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah setiap kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak susah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dari setiap hati yang hari ini mendapat jamahan-Mu secara khusus. Dan kami tidak sendiri lagi, kami tidak takut lagi, karena Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan dan perlindungan serta berkat-Mu, itulah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini